رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين من المحضر. الآن الباب الخامس في آداب المتعلم والمعلم. أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة، ولكن تنظم تفاريعها 10 جمل. الوظيفة الأولى تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأحداث، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف. قال صلى الله عليه وسلم: بني الدين على النظافة، وهو كذلك باطنا وظاهرا. وقال الله تعالى: إنما المشركون نجس، تنبيها للعقول على أن الطهارة والنجاسة غير مقصودة على الظواهر المدركة بالحس، على الظواهر المدركة بالحس. فالمشرك قد يكون نظيف الثوب موصول البدن، ولكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطخ بالخبائث. والنجاسة عبارة عما يجتنب ويطلب البعد منه. وخبائث صفات الباطن أهم بالاجتناب، فإنها مع خبثها في الحال مهلكة في المآل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. والقلب بيت هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلاب نابها. فأما تدخله الملائكة وهو مشغول بالكلاب، ونور العلم لا يقذفه الله في القلب إلا بواسطة الملائكة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وهكذا ما يرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة الموكلون بها، وهم المقدسون المطهرون المبرؤون عن المذمومات، فلا يلاحظون إلا طيبا ولا يعملون بما عندهم من خزائن رحمة الله إلا طيبا ظاهرا. ولست أقول menjelaskan adabnya orang yang ngaji dan guru ngaji. Adab itu penting karena adab itu sebuah ciri-ciri tanda bahwa dia itu berakal. Kalau orang yang tidak beradab itu ciri-ciri akalnya tidak berfungsi dengan baik. Bahkan dalam dunia ngaji itu berada pada posisi yang sangat penting. Ulama yang mengatakan bahwa jadikanlah adab sebagai apa? Tepung dan ilmu sebagai
garam. Di garam itu kan sedikit ya. Kita bikin roti, tepung sekilo, nggak mungkin garamnya sekilo. Jadi ada yang banyak. Itu menunjukkan kecerdasan seseorang. Dan itu di sini disebutkan ada buah atau kafirah. Kalau yang lain banyak. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ada 10. Yang pertama, dulukan mensucikan jiwa an radhail akhlak, dari akhlak-akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela. Ini tugas kita pertama ketika Anda menjadi guru, maka bersihkan dulu jiwa. Nanti kalau udah hatinya bersih, yang keluar dari mulut Anda juga bersih. Dan ketika hati itu masih kotor, maka yang keluar juga kotor. Alasannya ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadahnya hati. Salat siri wa qurbatul batin wa kamalat tasih salat lati wa qurbatul jawarih illa bidatul ghair al-aqdar wal asbab kadzalika rasul. Karena menurut beliau ini ibadahnya hati itu adalah yang sebagai sholat sir. Sebagaimana sholat itu tidak sah apabila anggota badannya tidak suci, begitu juga la tasihhu ibadatul batin, tidak sah ibadah batin kecuali setelah mensucikannya dari kotoran-kotoran akhlak dan najisnya manusia. Beliau mendasari hadis kalau sallallahu alaihi wasallam bunyadin ala al-adhar, agama itu dibangun di atas fondasi suci. Makanya orang dulu itu kalau mau nerima murid itu ditesnya itu pakai tes akhlak, bukan tes pengetahuan. Kalau pengetahuan dites itu dikarunan, memang datang dia mengaji masih bodoh. Tapi orang bodoh ini ada yang bakatnya akhlaknya baik, ada yang bakat akhlaknya jelek. Ngomongnya kasar, suka bohong, suka jujur, dan lain sebagainya. Ketika orang ini sudah punya bakat baik, akhlaknya baik, tapi masih bodoh, ya itu berarti ada. Banyak ulama dulu itu kalau menerima santri itu yang penting orang-orang yang baik aja, nggak perlu banyak-banyak, yang cuma 10, yang cuma 20. Ini yang yang tarekannya seperti itu, sehingga murid yang sebegitu jumlahnya sedikit, begitu keluar jadi orang-orang top semua. Ada yang mazhabnya itu, kita ini kan tugasnya menyebarkan ilmu seluas-luasnya, siapapun yang dapat terima itu semua. Jadi sekarang ada pondok yang membatasi muridnya, seperti Abuya Syekh Muhammad Alawi ini, muridnya dibatasi dulu, tidak semua orang diterima. Tapi kalau di kita di Indonesia banyak yang pondok pesantren membuka selebar-lebar, dan itu semuanya punya alasan, ya, punya tujuan yang sama, dan intinya santri-santri yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang bakal menjadi orang-orang pilihan Allah sebagai ulama. Dasarnya bagi firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Kata-kata innamal musyrikuna najasun ini kan tidak masuk akal. Yang najis itu kan babi, anjing. Kalau manusia walaupun musyrik kan tidak najis. Oh, ternyata oleh Imam Al-Ghazali ditafsiri bahwa yang najis itu batinnya, hatinya yang najis itu, bukan badannya. Kalau begitu penting mensucikan jiwa itu.
Karena artinya najis itu menurut beliau adalah sesuatu perkara yang selalu dijauhi orang, yang selalu dihindari karena dia kotor, yang menjijikkan. Dan sesuatu yang menjijikkan dari sifat-sifat batin itu lebih penting dijauhi dibanding kotor zahir, karena kotor zahir itu lebih mudah, relatif mudah dibersihkan dibanding kotor batin. Kalau najis nempel pada baju dicuci beres. Tapi kalau hati yang najis itu cara mensucinya memerlukan pekerjaan yang banyak. Di suatu hadis Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaika baitan fihi kalbun. Kata Nabi, tidak mungkin malaikat masuk ke suatu rumah yang mana di dalam rumah itu ada anjing. Nah, ini bisa dimaknai secara harfiah, secara zahir, dan oleh Imam Ghazali ini ditafsiri dimaknai dengan makna yang lain. Baitan yang dimaksud dalam hadis menurut Imam Ghazali itu adalah hati. Ketika hati seorang manusia di sana ada anjing, yaitu setan, maka hati yang model demikian itu tidak bakalan bisa kemasukan ilmu seperti ini. Makanya setan harus diusir dulu. Karena malaikat tidak mungkin masuk manakala masih ada setan di sana. Dan ketika setan sudah diusir, hati sudah bersih, baru malaikat masuk membawa ilmu. Karena ilmu itu asal-asalnya adalah dari Allah. Oleh Allah dikasihkan kepada manusia dengan beberapa cara. Ada yang melalui wahyu kepada para nabi, ada yang melalui ijabin ayat Rasulullah. Ini di tafsir yang terakhir di Rasulullah itu bahwa yang bawa ilmu pada hatinya manusia itu malaikat. Makanya kalau jadi santri kepengen ilmunya itu napel gampang, itu setan-setan itu diusir dulu. Kalau udah bersih nanti ilmu akan napel. Kenapa? Itu mansub. Makanya orang-orang yang hafal Quran itu disyaratkan dengan banyak maksiat. Kalau yang banyak maksiat itu hafalnya sulit. Guru-guru Quran itu menyarankan murid-muridnya yang menghafalkan Quran jangan maksiat. Kalau maksiat gagal. Makanya banyak yang gagal menghafal Quran itu gara-gara ada dua goda. Kalau tidak digoda perempuan, kalau sudah tergoda oleh perempuan kemudian pengen kawin pakai alasan nanti kawin dulu, setelah kawin kita meluk bareng-bareng. Ya. Wah, gagal itu. Jangan harap berhasil. Dan yang kedua, timbul rasa ragu-ragu, was-was, merasa bahwa dia ini sedang mengejar sesuatu yang tidak penting. Ketika orang sudah dalam hatinya tertanam rasa tidak penting Quran ini, itu sudah cilaka, itu sudah tidak bakalan berhasil. Dan kita sebagai orang tua yang mulai sudah punya anak yang pada mondok, yang pada ngapalin Quran itu waspada itu. Kalau yang perempuan tergoda sama laki, kalau laki tergoda perempuan. Ada yang tidak tergoda tapi jiwanya tergoncang. Dan itu harus dikawal oleh orang tua. Jangan sampai gagal. Kalau gagal, ya naudzubillah. Risikonya orang kalau sudah pernah hafal Quran kemudian lupa, itu termasuk dosa besar. Itu yang sangat ditakutkan. Balas doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslimu rahimahullah ta'ala wa ta'ala
ولست أقول المراد بلفظ البيت هو القلب وبالقلب هو الغضب والصفات المذمومة، ولكني أقول هو تنبيه عليه، وفرق بين تغيير الظواهر إلى البواطن وبين تنبه للبواطن من ذكر الظواهر مع تكرير الظواهر. ففرق الباطنية بهذه الحقيقة، فإن هذا طريق الاعتبار وهو مسلك العلماء والأبرار، إذ معنى الاعتبار أن تعبر مما ذكر إلى غيره فلا تقتصر عليه، كما يرى عاقل مصيبة لغيره فيكون له فيها عبرة بأن يعبر منها إلى التنبه لكونه أيضا عرضة للمصائب. وكون الدنيا بسداد الانقلاب فعبوره من غيره إلى نفسه ومن نفسه إلى أصل الدنيا عبرة محمودة. فعبر أنت أيضا من البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب، الذي هو بيت من بناء الله تعالى، ومن القلب الذي ذم بصفته لا بصورته، وهو ما فيه من سبوعية ونجاسة إلى روح القلبية وهي السبوعية. واعلم أن القلب المشحون بالغضب والشرح إلى الدنيا وتكالب عليها والحرص على التمزيق لأعراض الناس قلب في المعنى وقلب في الصورة، فنور البصيرة يلاحظ المعاني دون الصور، والصور في هذا العالم غالبة على المعاني، والمعاني باطنة فيها، وفي الآخرة تتبع الصور المعاني وتغلب المعاني، فلذلك يحشر كل شخص على صورته المعنوية، فيحشر ممزق لأعراض الناس كلبا ضاريا، والشارم إلى أموالهم ذئبا عاديا، والمتكبر عليهم في صورة النمر، وطالب الرئاسة في صورة أسد. وقد وردت بذلك الأخبار وشهد به الاعتبار عند ذوي البصائر والأبصار، وشهد به شواهد الرؤيا، فإن النائم لما بعد عن عالم المنسوسات قرب من ذلك العالم، إذ النوم أخو الموت، فيرى في النوم الموصوفين بهذه الصفات على هذه التي ذكرناها. Walastu aqul, dan aku ini tidak mengatakan bahwa yang dimaksud al-bait dalam hadis itu adalah hati, bukan. Dan yang dimaksud kalbun adalah bodoh dan suatu benar. Tapi yang aku maksudkan di sini adalah tambihun alaihi. Itu lafaz la tadkhulul malaikah baitan bi kalbun itu untuk mengingatkan adanya praktek yang mirip yang ada dalam jiwa, dalam hati. Wa farqun baina taghyiril dhawair wal batin wa baina tanaqudil batin min dhikri dhawair ma taqul dhawair. Dan untuk membedakan antara rubahnya zahir kepada batin dan antara tanaqud sadar atau ingat lil batin dari sebab mengingat zahir. Maka zahir, jadi dengan bahasa zahir yaitu rumah kalbun ini untuk mengingatkan kita
kepada hal yang batin, yaitu hati manusia yang di dalamnya ada sifat-sifat yang madmumah seperti ghadab dan syahwat dan lain sebagainya. Wafaraqal batiniyah bi al-muttaqin. Fa inna hadza tariqul i'tibar. Ini adalah cara mengambilnya i'tibar. I'tibar itu alat contoh. Kalau di Jawa itu artinya i'tibar itu alat contoh, mengambil contoh. Dan ini cara para ulama, para abrar untuk i'tibar ini. Karena makna i'tibar itu adalah abura itu melewati dari mana yang disebut kepada mana yang lain. Yang disebut itu adalah bed, rumah, dan anjing merupakan hewan yang ada. Tapi kita jangan hanya terbatas di situ saja. Oleh Imam Al-Ghazali diajak melewati makna yang luar itu kepada makna yang batin, seperti halnya orang yang melihat orang lain yang kena musibah. Ini adalah sebuah contoh. Contoh untuk apa? Untuk mengingatkan dirinya jangan sampai jatuh ke musibah yang sama. Karena apa? Karena dia juga manusia biasa, suatu saat akan mendapatkan musibah yang sama. Wa qaulu dunya bi sadatil inqilab. Dan karena dunia ini selalu berubah. Ciri-cirinya dunia itu adalah gampangnya berubah. Fa'buduhu min ghairihi ila nafsihi wa yunasilasi dunya aqdatun mahmudah. Fa'buduhu min ghairihi ila nafsihi. Dan ketika kejadian orang lain bisa diambil contoh untuk dirinya, dan dari dirinya untuk bahwa aslinya dunia adalah perubahan, itu adalah ibrah atau contoh yang sangat penting. Fa'bud anta aidon minal baitil ladzi huwa minal khalqi wal qalbi ladzi huwa baitul min dunya. Maka sekarang coba kita menyeberang dari kata-kata bed atau rumah yang menaik bangunan seseorang, kita beri makna atau kita lewati menuju makna yang dimaksud baitun min binailah, yaitu hati. Hati itu rumah yang dibangun oleh Allah SWT. Dan dari kata-kata anjing adalah hewan yang diwadah sebab sifatnya, bukan karena bentuknya. Anjing itu jelek itu sifatnya, bukan bentuknya. Kalau bentuknya itu ya bisa indah juga. Wa huwa ma fihi min sab'iyyatin wa najasatin. Sifat yang jelek itu adalah sifat sab'iyah dan najasah. Jadi sudah hewan galak, hewan buas, najis lagi. Ila rohil kalbiyah bahaya sobat. Ketika kita mengambil kata-kata kalbun ini, dari kita mengambil surah atau bentuknya anjing yang merupakan satwa galak dan najis, maka yang kita ambil adalah makna kalbiyahnya sabunnya saja. Dan ternyata makna sabunnya ini banyak bersemayam dalam hati manusia. Wajahnya manusia, tapi dalam jiwanya itu dipenuhi dengan sifat sabunya, sifat buas. Bahkan kalau manusia sudah buas, itu akan lebih buas dibanding hewan buas yang sebenarnya. Wa'alam anna al-ghadab wa mashquna bil ghadab wa syaril dunya wa taqallub 'alayha wa al-hirsu 'ala al-tamsik al-nas kalbun bil. Contoh, hati yang di dalamnya penuh dengan sifat ghadab atau emosi, wa syaril dunya dan rakus terhadap dunia, wa taqallub 'alayha dan yang selalu mengejar-ngejar dunia dan selalu semangat
untuk merobek-robek kehormatan orang lain, itu adalah kalbun yang sebenarnya, anjing yang sebenarnya. Wa qalbun bisurah, dan bisa jadi bentuknya juga merupakan anjing. Ini kalau dilihat pakai nurul basirah, cahaya mata hati. Mata hati ini kalau sudah dibuka oleh Allah, bisa melihat ma'ani atau hal-hal yang sifatnya batin dan tidak melihat dari sisi bentuk zahir. Waswaru fi hadzal alam ghalibatun 'alal ma'ani. Dan di dunia ini yang dominan itu adalah bentuk zahir, bukan ma'ani atau arti dari sebuah zahir itu. Wal ma'ani batinatun fi, dan ma'ani itu sama tidak kelihatan, tapi sebenarnya sangat nampak dan nyata. Wabil akhirati tatba'u suwar al ma'ani, dan nanti di akhirat suar atau bentuk zahir ini akan mengikuti makna, mengikuti batinnya. Wa taghlibul ma'ani, dan ma'ani atau yang batin itu sangat dominan. Oleh karena itu nanti setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia itu dikumpulkan dalam keadaan wajah yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bentuk anjing, bagi orang-orang yang suka merusak kehormatan orang lain, suka ngomongin. Dan bagi orang-orang yang rakus kepada harta, itu dibangkitkan sebagai serigala. Dan orang yang sombong itu dibangkitkan berbentuk maung. Dan orang yang suka mencari-cari kedudukan itu dibangkitkan berbentuk macan. Itu nyata ya. Karena itu pengaruh sifat yang ada dalam hati ini luar biasa. Walaupun wajahnya ganteng, pakaiannya bagus, penuh dengan simbol-simbol kesolehan, tapi ketika hatinya itu penuh dengan anjing, sifat-sifatnya anjing, maka suatu saat akan nampak bagi orang yang melihatnya anjingnya tersebut. Rakusnya, mau menang sendirinya, tidak mau ngalah, tidak mau menghormati orang lain, sombong terus. Dan itu semuanya cerita yang orang dibangkitkan dalam bentuk yang berbeda-beda itu telah diceritakan oleh beberapa hadis dan sudah bisa dibuktikan oleh orang-orang yang punya basirah atau mata hati. Sehingga ada cerita orang wali datang disebut anjing, disebut babi, disebut monyet, itu karena dalam hatinya isinya seperti itu. Baik, golongan kami yang kali ini dari Assalamualaikum dan 9:30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa kana Ibrahim bin Haris la yarfa'u tarfahu ila as-sama'i abadan khawfan wa hayaan min Allah ta'ala min haitsu inna as-sama'a qiblatud du'a. Qalu wa kana al-qawlu qasiran ma yaghlibu ala Sufyan as-Sawri wa Malik bin Dinar wal Fudail bin Iyad fayahujuna ala wujuhihim la yadruna ayna yadhabun. Wa kana Imran bin Hasim yaqul wallahi inni la awaddu an asira qaradan
tansifuni ar-rihu bi yawmin hasib. Wa kana lisabun khalaq yaqul laisa al-qaifu alladhi yabki wa yansau dumu'ahu wa innamal qaifu man taraka fi'lal umuri alladhi yakhafu ay yu'addibahu Allahu 'alaiha. Wa kana Hasan Basri yaqul qara'tu qawlahu ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa sirtu uraddiduha fa idza bihatibin yahtibu wa yaqulu kam turaddidu hadhil ayah wa qad qatalta arba'ata alafin minal jinni lamma sami'uha falam yarfa'u tarfahum ila samai hatta matu. Wa waqafa Fudail bin Iyad fi yawmi Arafah qabidan lihayatahu yabki minaz zawali ila ghurubi samsi wa huwa yaqul wa sawata wa in ghafartani. Wa kana Hamad bin Zaid la yajlisu qattun ila mustafizan faqila lahu bidzalik faqala inna ma yajlisu mutma'innan man kana aminan min adabillah wa ana ghairu aminin min nujulihi alayya laylan wa naharan. Wa kana Umar bin Abdul Aziz yaqulu laula ghaflatu lama al-khalqu kulluhum min khasyatillah azza wa jalla. Wa kana Malik bin Dinar yaqul wallahi laqad hamantu an usiya ahli idza ana mitun ayyakiduni wa yaghuluni wa yudkhiluni al-qabra qadari kama yaf'alu bil 'abdi al-mujrim abiki min sayyidihi kaifa yamanna ahadukum nafsahu biduhul jannati wa tana'umi bil huri wal qusuri wa huwa mustajibun min sa'iri was sabur. Ibrahim bin beliau ini tidak pernah menengadahkan kepala atau wajah ke arah langit selama hidup, karena takut kepada Allah dan malu kepada Allah, di mana langit itu adalah kiblat dan doa. Makanya kalau doa itu sambil menghadap ke langit, ke arah langit itu karena langit itu adalah kiblatnya doa. Bukan berarti Allah itu berada di atas. Jadi jangan salah sehingga banyak ditafsirkan oleh yang di atas sana dan lain sebagainya. Karena mereka berdasarkan kalau berdoa itu begini. Seperti halnya arah Ka'bah itu sebagai kiblatnya salat. Itu bukan berarti Allah berada di sana. Allah memerintahkan fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya kita diperintah oleh Allah suruh menghadap ke sana, ya kita hadapkan ke sana. Jangan berpikir macam-macam bahwa Allah itu zat yang maha besar yang tidak mungkin diwadahan pakai arah, dan tidak ada makhluk satupun yang siap mewadahi besarnya Allah, saking besar. Ini ada ulama-ulama punya tariqah tersendiri, punya wiridan sendiri. Ada yang wiridannya nggak mau nenggak ya. Kalau bahkan al-khawf kathirun ma yaghlibu ala Sufyan al-Thawri wa Malik bin Dinar wa Fudail bin Iyad. Banyak para ulama-ulama ahli sufi dan tasawuf ini saking kuatnya rasa takut kepada Allah, mereka pada keluar wayakhrujun ala wujuhim la yadruna ayna yadhun. Mereka keluar dari rumah tidak tahu tujuannya mana. Bahkan Imran bin Husain karena apa? Karena kemanapun dilihat oleh Allah. Jadi percuma pakai tujuan, mau ke gunung dilihat oleh Allah, ke laut sama Allah. Bahkan Imran bin Husain yaqul wallahi anni la awaddu an asira ramadan. Di tariqah lain, demi Allah kata Imran bin Husain, aku ini berharap
jadi debu aja yang ditiup oleh angin pada hari yang angin kencang, sehingga ya hilang aja. Ya, seperti dalam surat ayat As-Salim itu yang kata itu, yang kafir ya laitani kuntu turaba. Kalau sudah jadi lebu sudah selesai, tidak ada urusan lagi. Nah ini kita manusia ini urusannya panjang setelah itu. Wa kana Isa bin Khalaf yaqul laisa al-qa'id alladhi yabki wa yamsahu dumu'an. Bukan orang yang takut itu hanya orang-orang yang nangis dan mengusap air matanya. Itu tidak hanya orang seperti itu. Wa innamal khaif man taraka fil umur allati yukhafu ay yu'adzibahu Allahu 'alaiha. Yang dimaksud orang yang takut kepada Allah itu orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mana dikhawatirkan Allah akan menyiksanya gara-gara perbuatan itu. Kalau masih menjalani perbuatan itu, walaupun tukang nangis di mimbar-mimbar, tukang ceramahnya hebat, itu bohong itu takut-takutan itu. Bahkan Hasan al-Basri yaqul, Hasan Basri beliau berkata, Allah Ta'ala kul nafsin dha'iqatul maut. Aku ini membaca ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap badan manusia, setiap badan tubuh ini semuanya akan mengalami mati. Wasitu radiduha, dan aku baca itu ayat diulang-ulang sampai entah berapa kali, semalam karena nggak selesai. Lidah lihat, kemudian ada suara yang tidak ada wujudnya, yang itu dan berkata, wa yaqul kam turadidu hadhil ayat, kamu ini sudah berapa kali mengulang ayat ini. Wa qad qatalta 4,000 minal jin, dan kamu telah membunuh 4.000 jin. Ketika mereka mendengarkan ayat itu kamu baca, malam yarfa'u tarfahum, mereka tidak sanggup mengangkat pandangannya ke arah langit sehingga pada mati. Luar biasa. Bahwa Fudail bin Iyad suatu waktu melakukan ibadah wukuf di hari Arafah sambil memegang jenggotnya, sambil nangis, mulai dari zawal sampai ghurubu syams, nangis terus. Bari berkata, wa sawata, aku ini jelek sekali. Oh jelek sekali aku ini. Wa in ghafarta, walaupun engkau telah memberi ampun kepadaku. Karena ada catatan dosa besar bagi orang yang meyakini bahwa ketika sudah wukuf dosanya tidak diampuni. Ini dosa besar. Dan ini Syekh Fudail bin Iyad tahu tentang itu. Jadi beliau ini yakin bahwa dosanya diampuni, tapi merasa beliau ini adalah orang yang sangat jelek. Karena apa? Ya karena tukang dosa itu. Bahkan Ahmad bin Zaid la yajuzu qattu illa mustawfizan. Faqila lahu bi dzalika faqala bil yajuzu mutmainan man kana aminan. Syekh Ahmad bin Zaid ini tidak pernah duduk dalam keadaan tenang. Duduk itu gelisah, berusap gelisah. Ditanya, kamu enggak mau cicing sih? Jawabannya, orang yang duduknya tenang itu orang yang sudah merasa aman dari siksa Allah. Nah, sedangkan saya ini belum merasa aman dari turunnya siksa kepadaku baik malam atau siang. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yaqul, teruskan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Dan qala Fakana Umar bin Abdul Aziz yaqul la ghafla lama taqallu kulluhum min khashyatillahi azza wa jalla. Fakana Malik bin Dinar yaqul wallahi laqad hamamtu an usyahdi
إذا أنا مت أن تقيدوني فيغلوني ويدخلوني القبر كذلك كما يفعل بالعبد المجرم العابد من سيده. كيف يمنع يمن كيف يمن أحدكم نفسه بدخول الجنة وتنعم بالحور والقصور وهو مستوى جبل السعير والثبور. وكان الفضيل بن عياض يقول: والله إني لا أربط نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا لأن كل هؤلاء شاهدون أهوال يوم القيامة وإنما أربط من لم يخلق بعد. وتقدم قول سفيان بن عيينة: ينبغي للعبد أن يكون عند الله من أجل عبيده وعند نفسه من أشر العبيد وعند الخلق من واسطهم. وكان فرقة سنجي يقول: دخلت بيت المقدس 500 بكر بغض عليهن بعض الأخبار شيئا من أمور الآخرة لمتن جميعا في ساعة واحدة. وكان لباسهن ممسوح. وكان عطاء السلمي رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك العفو والصبر لا يتجرأ قط أن يقول اللهم أدخلني الجنة. قال فرد السجي: ودخلنا مرة على عطاء السلمي فوجدناه قد وضع خده على الأرض بالشمس فنظرنا إليه فإذا مجرى دموعه في خديه قد انسلخ من البكاء. ورأينا ما تحت خده من الأرض قد صار طينا ووحلا. وكان كثيرا ما يتلقى دموعه بيديه ويرشها حوله حتى يظن الداخل أن ذلك ماء الوضوء. وبلغنا أنه مكث لم يرفع طرفه إلى السماء 40 سنة. فرفع طرفه يوما غفلة ووقع عليه بطنه فانفتق في بطنه فتق ولم يزل مريضا به إلى أن مات. وكان إذا أصاب أهل بلده بلاء يقول: هذا بذنوب عطاء، لو أنه خرج من بلادهم لما نزل عليهم بلاء. وكان غالب الميل يمس جلده مخافة أن يكون قد مسخ. وكان يقول: خرجنا مرة مع عتبة الغلام فمررت على المكان فسقط مغشيا عليه، ولما قال: هذا مكان عصيت الله فيه وأنا دون البلوغ. وكان ذلك بعد أن صلى الصبح بوضوء العشاء نحو 40 سنة هو وأصحابه حتى ذهلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم حتى صارت كأنهم قشور البطيخ الهندي. وسيأتي في هذا الكتاب زيادة على ذلك أنه كان يغشى على أحدهم من البكاء وبعضهم يبكي بكاء الميت إلى أن مات رحمه الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وكان عمر
Aziz yaqul laulal ghaflah lama al-khalqu kullu. Kata Umar bin Abdul Aziz, andaikan tidak ada rasa lupa yang ada dalam diri manusia, maka semua manusia akan mati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau lupa itu ya mati. Jadi kadang-kadang tidak paham juga itu nikmat. Tidak paham bahwa orang ini besok mati. Itu nikmat. Kita masih tidur, masih nyanyi-nyanyi. Kita Israel datang langsung plek mati. Anda kan sudah dikasih tahu sebulan sebelumnya, nggak bisa itu, udah mati duluan. Jadi lupa, tidak paham, itu kadang-kadang nikmat juga. Wa kana Malik bin Dinar yaqul wallahi laqad damamtu anfusi ahli dan itu ayyuqiduni wa yaqulluni bidkhulil qabr kadalik. Aku ini ingin memberi wasiat kepada keluargaku ketika aku mati nanti supaya aku ini dibelenggu, tangan diikat di sini pakai rantai besi, kemudian diikat, memasukkan ke dalam kubur dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana orang yang banyak dosa yang minggat disiksa seperti itu. Bagaimana mungkin ada seseorang mengharapkan atau mempunyai harapan masuk surga, sedangkan dia itu orang-orang yang berhak mendapatkan neraka. Jadi sangat takut orang-orang yang begini itu betapa dasarnya siksa Allah sehingga mereka tidak berani bersuara nyantai. Bahkan Al-Hudail, wallahi demi Allah, aku ini tidak kepingin jadi nabi atau jadi rasul, dan tidak kepingin jadi malaikat yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena mereka itu nanti pada hari kiamat pada melihat bencana hari kiamat, sedangkan aku ini kepingin jadi orang yang tidak pernah diciptakan. Ya, jadi nggak pernah lihat alam dunia. Wah, jadi para wali ini punya mereka yang macam-macam, cara berpikir mereka, cara mengajar mereka, cara ibadah mereka. Kata Sufyan bin Uyainah, sebaiknya bagi seorang hamba itu punya harapan di hadapan Allah itu menjadi orang yang paling agung di antara hamba-hambanya, dan di hadapan dirinya sendiri itu menjadi orang yang paling hina. Jadi artinya ayyakun 'inda Allah min ajalli 'abidi wa 'inda nafsi min asyarril 'abid wa 'inda al-khalqi, dan di hadapan orang lain min wasatihi, dari tengah-tengah atau kelas menengah sedangnya masyarakat. Menafsiri omongan para wali itu mikir dulu. Kadang-kadang kan nggak nyambung, jadi lewat aja. Wa kana Farqat as-Sindi yaqul dakhala Baitul Muqaddas qawmun bidikrin. Manjing masuk ke Baitul Muqaddas itu 500 apa? Perawan. Naghusu alaihinna ba'dul ahbar syai'an min umuril akhirah. Ini orang 500 perempuan ini dikasih berita pahit dari seorang ulamanya tentang berita-berita akhirat. Cerita-cerita akhirat kan pahit semua. Famutna jami'an, kemudian mati semua di saat yang wahidah dalam waktu yang bersamaan. Bahkan alibasuhun al-musuh, dan
pakaian-pakaiannya itu adalah pakaian al-musuh, itu pakaian sutra yang di wangian. Bahkan Abah Rasulullah yaqul Allahumma inni as'aluka afwa wa safa. Ya Allah, aku minta kepadamu, minta maaf, minta dihampura, wala yatajiru wala ya tajarrahu qattu. Iya. Wala yatajiru qattu ayyaqul Allahumma adkhilna jannah. Dan tidak sekali-kali beliau ini berani mengatakan Allahumma adkhilna jannah. Ya Allah, masukkan aku surga, enggak berani. Karena apa? Karena malu, merasa nggak layak, nggak pantas masuk surga, merasa. Kata Syekh Farqad ini, di suatu saat beliau masuk kepada Syekh Atta Sulami, dan ternyata beliau ini, Syekh Atta ini, dalam keadaan meletakkan pipinya di atas bumi, di dalam di bawah terik panas matahari sambil menangis, dan dilihat aliran air matanya itu sudah saking banyaknya sampai tanah yang ada di bawahnya itu sudah menjadi lumpur. Disangkanya itu air yang ada di sana itu air bekas wudhu, dan diceritakan bahwa beliau ini tidak pernah mengangkat matanya ke arah langit 40 tahun, dan kemudian suatu saat pernah sekali matanya melihat ke arah langit karena lupa, bahwa pengalaman ini para pengabaru yang mengkaflat bahwa pengalaman ini fatakul fidatni fatakul fatak itu apa? Robek. Lalu kemudian perutnya ini robek, dan setelah itu beliau sakit sampai wafat. Dan orang-orang yang begini ini ketika ahli negara, penduduk negeri mendapat ujian dari Allah seperti kesulitan hujan atau banyaknya hama, maka orang-orang begini mengatakan bahwa hadza bidzunubi ata'in, ini adalah gara-gara dosanya Atta. Ini kata Syekh Islam. Dan seperti kiai kita, kalau kiai kita kan kalau ada masyarakat pada apa kena bala itu malah panen, buat tamunya juga ramai, padahal barang itu 60 kosong. Kalau orang begini mengatakan bahwa ini adalah gara-gara dosa saya, orang pada sengsara begini. Lau annahu kharaja min biladihi, andaikan mereka itu pada mau keluar dari negeri ini yang aku diami ini, lama nazar alaihi balak, maka mereka tidak akan menabrak. Wakana ghalibul mail, gitu. Wakana ghalibul al-mail. Wakana ana sapa ghalibun syekh ghalibul mail, yang sujud dalu selalu pegang kulitnya karena takut bahwa kulitnya sudah dirubah menjadi kulitnya anjing atau kulitnya babi. Selalu berkaca, wah ini saya masih ganteng juga, jadi belum dirubah. Saya takut detik-detik lagi, berapa detik lagi dirubah lagi. Bahkan hanya pun kharajna maratan ma'abdahul gulam famaratu alamakan basaqatul shimali. Dia berkata, suatu saat aku keluar bersama Syekh Abdul Gulam
Dan suatu saat aku lewat pada satu tempat, kemudian beliau ini jatuh pingsan. Dan ketika sadar, dia berkata, disinilah tempat ketika aku masih kecil melakukan perbuatan maksiat. Dan itu terjadi setelah beliau melakukan sholat subuh dengan wudhunya Isya sekitar 40 tahun. Sudah ahli ibadah seperti itu, dan beliau lewat satu tempat, ingat bahwa dulu pernah maksiat di sana, langsung jatuh pingsan. Orang-orang begini, masya Allah, badannya pada kurus, wajahnya pada pucat, sampai disebutkan seperti semangka India, entah kayak apa semangka itu. Dan penjelasan kitab Tanjul Mukhtar itu, masya Allah, membuat merinding, membuat kita ini sadar, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberkati Allah sebagai orang-orang yang ingat Allah dan ingat akan siksaan Allah dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah sama-sama melaksanakan tadarus kitab Sahih Bukhari dan Ihya Ulumuddin serta pembacaan daripada kitab Tanjul Mukhtar. Semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan dari kitab tersebut, dan dalam kesempatan